Kegagalan yang kedua adalah di tempat yang lebih keras lagi, berbatuan. Tanah yang tandus, sukar untuk tumbuh. Bayangkan kalau itu hati yang keras, hati yang membatu. Sering juga kami guyonan sebelum saya pindah ke Sempusari, Romo jadi pastor kepala batu. Karena mau menunjukkan juga yang keras. Hati kalau yang keras susah, tidak percaya. Tuhan menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Selamat pagi saudara-saudari yang kasih, di mana saja Anda berada saat ini mengikuti misa pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita diberikan pengajaran lewat bacaan pertama, bagaimana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, tetapi membawa justru melalui padang gurun untuk menuju tanah terjanji. Kesukaran pasti terjadi. Keluhan bangsa Israel di padang gurun tentu juga terjadi. Namun Allah tidak membiarkan mereka mati. Justru mereka harus menerima. Allah tetap memelihara mereka dalam situasi yang sukar. Mari dalam masa yang sukar seperti sekarang ini, kita pun juga tetap berharap Tuhan masih mencintai kita. Kita semua sudah pernah jadi murid, atau mungkin malah ada yang jadi guru. Murid itu lebih banyak mendengar. Murid yang baik selalu timbul rasa ingin tahu. Guru tugasnya adalah memberikan pencerahan, membina, mendidik murid-muridnya. Nah, itu tidak heran kalau pada suatu waktu guru pun berkata, murid tidak bisa menyamai guru. Kalau sudah sama, maka silahkan pergi. Tinggalkan gurunya. Carilah guru yang lain. Dan guru selalu bertanya kepada muridnya, apakah kalian mengerti? Apakah ada pertanyaan? Saudara-saudari yang terkasih, mengajar memang tidak gampang. Yesus juga sebagai guru. Matius di dalam Injilnya itu menampilkan Yesus itu sebagai guru. Guru yang bagaimana? Yang kreatif. Maka dia mempergunakan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah ungkapan untuk menjelaskan sesuatu dalam suatu kiasan, perbandingan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi ada suatu gerakan hidup yang mengherankan. Dan itu membuat orang yang mendengar, murid-muridnya terus diajak untuk berpikir. Hari ini Yesus juga mengajar dalam bentuk perumpamaan. 3 posisi yang gagal dan 1 berhasil. Kegagalan itu apa? Kegagalan digambarkan oleh Yesus ketika
benih yang ditaburkan, pewartaan yang diwartakan. Dan ini menggambarkan Allah yang suka memberi. Tetapi kegagalannya adalah sikap manusia. Ada yang sambil lalu, pinggir jalan, dan itu tidak masuk ke dalam hati karena dianggap biasa saja. Ditangkap oleh telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak ada yang nyantol. Kegagalan yang kedua adalah di tempat yang lebih keras lagi, berbatuan. Tanah yang tandus, sukar untuk tumbuh. Bayangkan kalau itu hati yang keras, hati yang membatu. Maka sering juga kami guyonan, sebelum saya pindah ke Sempusari, Romo jadi pastor kepala batu. Karena mau menunjukkan juga yang keras. Hati kalau yang keras susah, tidak percaya. Dan kegagalan yang ketiga adalah jatuh benih itu di semak-semak berduri. Itulah gambaran yang terus lingkungannya itu menghimpit, entah itu dengan kecemasan, kekhawatiran, penyakit. Orang yang menggerutu, lingkungan hidupnya, miliunya yang tidak karu-karuan hidupnya, ini juga tidak ada hasilnya. Maka percuma. Di dalam situasi pandemi inilah, seperti ini, kita itu berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar. Orang memberikan pencerahan, peduli atau tidak. Apakah kita diajak untuk bersama melawan COVID ini dengan kewaspadaan, menjaga kesehatan, atau kita sembrono? Maka mari kita juga berusaha. Bibit itu, sabda Allah itu masuk dalam hati yang siap memelihara, menjaga. Dan itu menghasilkan buah-buahnya. Dan ini sedikit. Maka dalam masa situasi yang sukar ini, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Mari kita belajar pada kitab suci lagi. Di rumah ada kitab suci. Coba mari kita menimba sabda Allah. Taburkanlah sabda Allah, mengerti atau tidak, biarlah hati kita ini menjadi lahan yang subur, tanah yang gembur untuk menghasilkan sabda Allah itu berbicara. Kita tidak menggerutu seperti orang-orang Israel tadi di padang gurun. Inilah situasi itu, padang gurun, kesukaran, kesulitan, dan menggerutu kepada Allah, menyalahkan Allah, menyalahkan aparat. Mari kita bertanya, apakah saya juga siap untuk menerima firman Tuhan dari langit, bagaikan gandum yang ditaburkan oleh Tuhan dari langit. Inilah Ekaristi yang kita rayakan menjadi roti kehidupan. Tuhan memberkati. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup untuk selamanya. Tuhan sertamu.
Berkatalah senantiasa menjagai, melindungi, serta memberkati seluruh kegiatan dan hidup keluarga kita masing-masing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian peringkaristi pagi ini sudah selesai. Dan marilah sekarang kita hidup dalam damai Tuhan.